Jadi, mimpi basah ya. Mimpi basah itu adalah seseorang bermimpi melakukan hubungan suami istri ya, sehingga kemudian saat dia bangun, dia mendapati pakaian dalamnya itu basah ya, dengan, cairan yang bukan air kecil ya. Nah, mimpi basah ini sahabat muslim room adalah sesuatu yang, di dalam ibadah puasa Ramadan yang di zaman Nabi SAW begini, sebelum kita masuk ke situ, jadi pernah ada riwayat bahwa, Nabi itu ya, saya agak lupa nih Nabi atau sahabat ya, itu berpuasa Ramadan, tapi dia malam harinya melakukan hubungan suami istri. Bangunnya itu kesiangan, jadi sudah adzan subuh dia baru bangun dan mendapati mereka sedang junub belum sempat mandi, ya. Dan ternyata, hal ini dilanjutkan puasanya, ya. Saya maka agak lupa tadi apakah ini Nabi SAW yang terjadi hal itu dengan Aisyah atau ada sahabat yang melakukan hal itu dan kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW. Artinya bahwa seseorang yang bangun subuh hari ya di saat ibadah puasa Ramadan dan dia dapati dirinya sedang junub, selama malam harinya dia sudah niat ibadah puasa Ramadan, meskipun dia bangun setelah subuh dalam kondisi junub, maka puasanya tetap sah dan dia boleh melanjutkan puasanya dengan syarat dia harus mandi junub terlebih dahulu dan langsung segera melaksanakan sholat subuh. Demikian juga dengan orang yang mimpi basahnya. Orang yang mimpi basah dan mimpinya itu murni, pure, betul-betul dari mimpinya, bukan karena aktivitas lainnya ya. Dengan aktivitas-aktivitas lainnya, artinya melihat tayangan yang tidak baik ya, atau membayangkan sesuatu yang tidak semestinya di siang hari Ramadan, lantas kemudian dia basah. Kalau dia betul-betul mimpi di luar kontrol dia tidur siang hari, bangunnya mendapati pakaian dalamnya itu basah yang bukan oleh air kencingnya, maka dia masih boleh melanjutkan puasa dan puasanya tidak batal. Artinya dia masih tetap sah puasanya. Tapi kalau dia mengeluarkan atau dia basahnya itu adalah karena aktivitas lainnya, ya, yang bukan karena mimpi, yang artinya itu disengaja, ya, dengan misalnya tadi ya hal-hal yang tidak baik, tidak senonoh, atau hal-hal yang membayangkan yang tidak semestinya dia bayangkan, maka ini berarti ada unsur kesengajaan dan oleh karena itu puasanya menjadi batal dan dia harus mengqadha'nya di hari lain di luar hari Ramadan. Nah, yang lebih berat adalah suami istri ketika misalnya di siang hari Ramadan kemudian keduanya sengaja melakukan hubungan suami istri meskipun sama-sama suami istri yang sah, tetapi di siang hari Ramadan kalau mereka melakukan aktivitas yang terjadi persetubuhan di antara keduanya, maka ini paling berat hukumannya, yaitu harus kafarat selama berpuasa selama 2 bulan berturut-turut ya. Jadi ini bagi teman-teman yang pasangan suami istri yang apalagi pengantin baru gitu ya, kalau siang hari Ramadan pisah kamar dulu deh gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalau pengantin lama relatifly ya lebih bisa menahan diri, tapi kalau yang pengantin baru misalnya maka sebaiknya ini dijaga. Atau kalaupun tidak harus pisah kamar sebenarnya sahabat muslim belum ya, tetapi yang paling penting adalah dia bisa menjaga sebaik-baiknya, jangan sampai dia kemudian memancing pasangannya. Mencium pun itu menjadi makruh ya, meskipun sekedar mencium tidak membatalkan puasa, tapi harus dijaga sedemikian rupa, karena kalau orang sengaja membatalkan puasa 1 hari tanpa uzur, itu tidak bisa diganti meskipun dia berpuasa sepanjang masa. Oleh karena itu sahabat muslim sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kembali ke pertanyaan tadi adalah kalau dia mimpi basah bukan karena disengaja, murni mimpi di luar kontrol dan kendalinya, maka tetap sah puasanya. Tetapi kalau dia basah pakainya karena aktivitas yang disengaja, maka puasanya menjadi batal. Wallahu a'lam bishawab.